Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 1910416861. Kelas saya kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasional, dosen pengempu Pak Adi Mursalim SEMM. Langsung saja ke soal yang pertama, bagian A. Berapa kali saudara hadir mulai kuliah melalui Google Classroom dan WhatsApp? Jawaban saya di sini hadir melalui Google Classroom yaitu berjumlah 13 kali pertemuan. Yang kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasional 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WhatsApp? Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya di sini, yang sudah saya pelajari dari mata kuliah manajemen operasi 1 melalui Zoom adalah materi strategi operasi atau FO, manajemen operasi dan memproduktivitas, materi peramalan dan cara mengukur produktivitas dalam manajemen operasi atau MO, teori-teori manajemen operasi, materi manajemen persediaan dan manajemen produksi, teori EOQ atau Economy Order Quantity. Yang ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. Pada tanggal 24 September 2020 menjelaskan kami mengerjakan 21 soal dan dibagi 2 bagian soal. Pada tanggal 4 Oktober 2020 kami mengerjakan 29 soal tentang strategi operasi, dan pertemuan selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2020 membuat 2 video records kesimpulan materi peramalan dan manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas. Pertemuan selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 kami mengerjakan 6 soal latihan manajemen operasi, dan pertemuan selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 kami mengerjakan 15 soal tentang supply chain management, dan pada tanggal 25 November 2020 kami mengerjakan 25 soal manajemen persediaan. Yang terakhir pada tanggal 2 Desember 2020 membuat soal beserta jawabannya dari teori Economy Order Quantity atau EOQ. Yang keempat, kenapa Anda harus mempelajari manajemen 1? Saya mempelajari manajemen operasi supaya saya tahu bagaimana cara menjelaskan sebuah strategi dalam menjalankan manajemen tersebut. Tahu apa saja teori, apa saja yang dalam manajemen operasi tersendiri. Pada bagian B, silakan membuka link berikut dan menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang Anda dapat pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawaban saya di sini, yang pertama saya mendapatkan materi tentang sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai berkoordinasi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun pembahasan ini fokuskan kepada tahun 200 tahun terakhir. Dalam pembahasan berikutnya, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologis yang baku, tetapi menurut aliran-aliran utama. Asal-usul manajemen dalam perjalanannya, manajemen operasi masih dibilang muda, namun sejarah dapat dikatakan untuk unik, kaya, dan menarik. Alan Wynne pada tahun 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal ini dapat melalui standarisasi dan mengendali mutu. Ia berhasil memainkan kontrak pemerintahan Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena sejarah tersebut dibongkar pasang. Selanjutnya Frederick W. Taylor pada tahun 1881 dikenal sebagai bapak ilmu manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi, karyawan, perencanaan dan jadwalan, studi dan gerak.
dan organisasi atau organami bidang yang sangat populer pada masa sampai sekarang. Pengertian manajemen operasi dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya mengatur dan mengkoordinir penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen operasi. J. Heiser dan Barry Roder pada tahun 2005 mengartikan manajemen operasi sebagai rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Pangestu Subgyo pada tahun 2000, pengertian manajemen operasi adalah menerapkan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilaksanakan secara efisien. Dan pertanyaan ketiga, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara tentang apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang saudara dapat memperoleh dari menonton video tersebut di atas. Di video pertama yang saya tonton membicarakan tentang mengenai strategi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang disampaikan oleh Irmanyanti Hasan, STMM. Dinyatakan di sini bahwa strategi operasional terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan operasional, di mana strategi adalah cara mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mencakup visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Di video yang kedua saya tonton di sini, ini membicarakan mengenai perencanaan produksi yang berkaitan dengan produksi massal yang disampaikan oleh Winco. Dikatakan bahwa produksi massal adalah suatu produksi besar-besaran. Dan pada video ketiga ini membahas perencanaan atau fasilitas berkaitan tata letak fasilitas. Diangkatan bahwa perencanaan fasilitas berkaitan dengan aktivitas pembuatan desain dan konstruksi fasilitas serta pemeliharaan. Perencanaan fasilitas butuh sebuah aset tetap perusahaan. Pada video keempat atau yang terakhir saya buka membahas tentang peramalan yang disampaikan oleh Diah Armalizi. Dinyatakan bahwa peramalan atau setting adalah suatu seni ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa yang masa depan atau yang masa yang akan datang. Horizontal waktu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Pada soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Mengapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu sebagi dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengidentifikasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengidentifikasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menjaga-jaga jika tersedia yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin kelancaran proses produksi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda dan sebagai mahasiswa dan sebagai perusahaan? Just in time adalah sistem prediksi untuk mengurangi biaya pekerjaan yang efisien serta memperoleh kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat untuk menganalisir pemborosan karena overproduction, excess factory waiting, menunggu proses produksi yang lama.
Yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa metode peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Yang pertama itu ada metode EOQ atau metode order quantity. Yang kedua ada metode MER. Yang ketiga ada metode JINT atau just in time. Yang keempat ada metode analisis ABC. Yang kelima ada metode prediction review. Saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu metode order quantity. EOQ atau Economy Order Quantity, biasa disebut dengan metode kuantitas pemesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelola persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesan yang diterima. Misalnya perusahaan dapat memesan atau pesanan. Yang kedua yaitu metode MR atau Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan. Persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga, metode JINT atau just in time. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan bisa mungkin dibuat tidak menyontek atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti ini, biasa persediaan juga akan dikeluarkan. Yang keempat, tentang metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan pengelolaan persediaan, di mana dasar pengelolaan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah nilai total dari persediaan. Buku harga persediaan per unit. Setiap item tersedia atau persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Yang terakhir, ini metode pre-and-dish review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahwa dalam jangka jarak waktu yang sama, jadwal pemesanan barang sudah berjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan tersendiri. Dan di soal nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan dan memproduksi atau memproduktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Ada 6 cara untuk mengidentifikasi produktivitas di perusahaan. Yang pertama sesuai pekerjaan karyawan dengan kemampuan dan minatnya. Yang kedua, adakan training dan cross training. Yang ketiga, sediakan fasilitas yang mendukung. Yang keempat, tingkatkan produktivitas karyawan dengan insentif. Yang kelima, rayakan keberhasilan karyawan. Yang keenam, lakukan evaluasi kinerja secara berkala. Di soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Saya akan menjelaskan artikelnya di sini yang sudah saya ambil dari Google. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam sewaktu-waktu. Misalnya, sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 set setiap kali trip, atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 50 kamar, dan sebagainya. Kapasitas produksi tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain
kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Kapasitas produksi juga berkaitan erat dengan skedul atau jadwal produksi yang tertuang. Dalam jadwal produksi induk, master production schedule, karena jadwal produksi induk mencerminkan apa yang berada dalam harus diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada soal di nomor 9 di bagian B. Apa kesan yang Anda pelajari manajemen operasi ini secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawaban saya di sini, pesan kesan saya ini mempelajari manajemen operasi adalah sangat penting sekali karena banyak strategi atau materi yang sangat baik dan menarik untuk dipelajari, tetapi saya rasa belajar secara daring ini kurang efektif. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami yang dari kampung banyak yang kesusahan dari mencari jaringan dan cuaca juga tidak mendukung. Saya harap secepatnya bisa belajar daring. Baik, terima kasih.